Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, babe. Rejut. Main-main jauh nggak? Lumayan ya, Bekasi Depok. Nggak Depok-Depok banget lah. Nggak Depok banget lah. Masih Ya. Jakarta Timur sebenarnya deh. Oh gitu. Iya, perbatasan lah. Iya, Biar iya. keren. Cuma enggak sih Oh, tadi enggak. kan udah PSBB gini lalu lintas juga nggak terlalu Macet lah ya. macet. Terima kasih nih Jud, sebelumnya gue lagi di kantornya Rejut di studio terbatas di daerah Sawangan ya? Sawangan. Oh, bukan. Bukan, sorry. Kelapa Gimana? Dua. Oh, Kelapa 2 Depok. Kelapa 2 Depok. Oke, siap. Kapan kita terakhir ketemu Jud? Kapan gue? Kapan tuh? Kapan ya? Lulus 2017. 2000. Oh enggak dong. Enggak. 2012. Gue lulus 2013. Oke. 2013 gue lulus. Dulu kita sempat satu band juga ya, main-main band Satu juga ya. band. Teman seperjuangan kuliah lah ya. Iya sih, iya. Bisa dibilang ya begitulah, Iya, berangkat begitu. pagi bareng. Iya, benar. Busuk-busuknya sih tahu lah. Oh gitu ya? Oh jangan. Jangan dibahas gitu. Karena sesuatu yang busuk tuh nggak baik. Oh, iya. Umbar-umbar, Pak. Dikubur aja. Nah. Apa dicor pondasi? Oh gitu ya? Oh gimana? Di ini aja, di aci dulu, di aci. Diaci. Baru dicat. Baru dicat biar bagus. Biar bagus, biar indah. Biar indah. Jadi masa lalu tuh bukan untuk dilupakan, Siap. tapi untuk disimpan. Gawat. Berak. Babe. Kesibukan apa Jud? Sekarang Jud? Ya kerja Kerja. masih. Hmm. Ya secara ini kan kerjaan gue arsitektur interior, Oke. desain and build, yang ngerjain beberapa project pembangunan rumah, interior, Oke. ya, dan sebagainya lah yang ada hubungannya sama apa Arsitek. lah. Oh, oke. Apa namanya tuh kalau boleh tahu tuh? Studio terbatas. Oh iya, Kalau- tadi ya. Kalau ada Studio ya, terbatas. studio terbatas. Ada ya. Instagramnya juga sih? Ada @studio terbatas. Studio Cari terbatas. aja lah. Oke. Instagram ada. Berarti lo ada tim nih? Maksudnya lo barengan tadi kan sama 4 orang ya? Ada tim. Boleh dong, kalau gitu dipanggil Dipanggil, timnya. panggil orang ya. Panggil dong, Oke, boleh kita dong. panggil nih. Jadi gue punya tim Iya. arsitek nih, arsitek gue. Oke, Prinsipalnya nih. Oke. Ada Mas Irdam namanya. Dari sudut kanan. Waduh, Mas Irdam masuk. Wih, Mas Irda. Gawat nih. Masih gambar. Oke, Masih siap. gambar. Sehat, Mas. Sehat, Mas. Siap. Kalau arsitek gitu ya, rokok ke tangan kanan satu, tangan kiri satu gitu. Oke, terus lanjut ada tim lo lagi katanya? Ada. Ya ini kok arsitek lah, tapi Oke. dia gue sih sebutnya kalau di terbatas dia associate director. Associate Director, oke. Jadi dia yang mencakup semua ya mengkoordinir secara arsitek lah. Oh, oke. Gitu. Siap. Ada namanya Mas Firman. Boleh, Mas Firman. Masuk Mas Firman. Aduh. Waduh, sehat ya? Sehat. Aduh. Sehat. Oh, kayak baru ketemu aja. Kayak baru ketemu ya? Terlihat sekali settingannya. Padahal satu atap nih. Oke. Aduh. Oke. Jadi kan tadi lo bertiga nih tergabung dalam sebuah apa ya? Perusahaan atau apa nih sebutnya? Tapi konsultan. sebelum itu sebenarnya kita tuh berempat, cuman satu nih. Oke, lo yang sebenarnya hadir berempat. nih. Oke. Jadi ya udah. semoga Kebetulan kita dia bisa- tim lapangan juga kan, jadi muter aja gitu. Oh, oke. Namanya siapa satu lagi? Namanya Mas Rizal. Oh, Mas Rizal. Oke, siap. Nah, kalau gue boleh tahu nih, gue penasaran namanya Studio Terbatas. Studio terbatas. Apa sih itu maksudnya? Kalau dari gue jawab ya misalnya. Dari historical itu terbatas memang berawal dari keterbatasan gitu. Keterbatasan dalam hal, oke. Keterbatasan dalam hal kita kan jual ide ya. Kita Oke. jual desain. Dan apa ya? Hal-hal yang berbau jualan jasa itu kan sifatnya terbatas. Jadi kenapa enggak sih kayak sebuah gimmick aja bahwa ya udah emang kita berasal dari yang keterbatasan dan ketidakterbatasan itu ya punya yang di atas aja sih. Terus begitu. Asik. Filosofi ya. Orang arsitek tuh filosofis juga ya. Pasti. Ini historical ya. Historical, oke. Coba Mas Firman jelasin yang bentuknya filosofi kali ya. Iya, ada filosofi gak sih? Ada. Studio terbatas, oke. Agak berat tapi. Pasti. Gak apa-apa. Kebetulan otak saya kosong jadi nggak apa-apa sekali dimasukin yang berat ya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya nama studio terbatasnya sendiri itu sebenarnya kita sengaja pilih kata itu. Oke. Karena menurut kita itu salah satu kata yang
bisa ditafsirkan banyak ya Oke, sama oke. banyak orang ya. Sekarang mau dari apa gitu apa segala macam. Tapi yang mendasari kita bikin namanya studio terbatas itu karena pertama kita bukan resah juga sih, apa lebih tepatnya. Kita punya satu kritik terhadap kesempurnaan itu. Banyak orang yang selalu ngomong lanjut banyak orang yang selalu bicara tentang masalah Kesempurnaan. gitu. Pada kenyataannya kita sempurna karena kita terbatas. Karena ada keterbatasan, kita akhirnya bisa menyampaikan kesempurnaan. Iya, filosofi orang tua kan ilmu itu sejauh mata memandang. Oke. Let's say terbatas dong. Ya kan? Oke. Gitu. Tapi ilmu kaitannya dengan ilmu arsitek mungkin atau ada dengan Jadi dalam sebuah desain itu tidak ada kata puas. Gitu. Oke. Jadi kepuasan itu adalah sesuatu yang dibatasi oleh kemampuan, misalkan financial atau lahan atau ide kan terus berkembang ya. Terus kita melihat yang dulu dan masa depan masih blur banget gitu. Dan itu yang membuat tafsiran terbatas itu semakin kayak oh iya nih kita harus maju tapi step by step gitu ke depannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, historinya sendiri nih. Historinya terbatas nih, terbentuknya kapan? Terus perjalanannya up and down-nya. Jadi Waduh, apa yang down apa ya? ya? Olahraga Up banget and down ya. Berat ya. Balik dulu ke personal dulu kali ya, Balik sebelum personal, iya. cerita personal dulu kali ya. Oke. Iya, sebetulnya kan gue lulusan arsitektur 2008. Oke. Ya kan ada Rizal yang tim lapangan itu 2010. Oke, sama Untuk arsitektur Firman juga. 2012 juga. Ya kita ketemu emang karena apa ya? Ketidaksengajaan sih awalnya. Oke. Gitu, tidak sengaja kita ketemu project yang kita harus kerjain nih gitu. Kebetulan ada klien yang bisa nge-provide itu, yaudah mas tolong kerjain aja rumahnya mas, bisa ngebangun nggak? Kata-kata bisa itu awalnya kayak oh bisa gitu, bisa aja gitu. Bisa aja dulu. Bisa aja dulu gitu. Oke. Terus akhirnya udah kita beraniin diri untuk design and build. Di desainnya kita coba maksimum dan buildnya coba maksimum. Akhirnya itu menjadi kontinuitas yang seakan-akan membuat tim kita tuh jadi kayak pemikirannya simple. Ada projectnya jalan, ada projectnya jalan, ada projectnya jalan, tapi tidak melupakan yang namanya keilmuan kita gitu. Oh, oke. Nah, project pertama studio terbatas. Wah kecil pak, coffee shop. Coffee shop. Di daerah? Ada di dekat sini, di daerah Kelapa 2. Jadi waktu itu kebetulan kan kita lagi ngekos nih semua. Ngekos terus tiba-tiba yang punya kosan bikin coffee shop. Terus serejeki itu. Jadi Oke. oh ya masnya kan arsitek ya, bisa bangun gini. Oh bisa bu, iya gitu. Ya udah akhirnya anaknya bangun coffee shop. Kebetulan kita kenal juga sama anaknya. Oke. Ya udah terus bangun, mungkin angkanya sekitar 100 juta kali ya. Terus coba di maksimum, kita nggak ngambil untung, kita ngambil untung sih operasional segala macam. Cuman kita coba untuk maksimum dah di situ. Oke, dari lingkup kecil dulu lingkup sih kecil situ. ya, namanya rezeki emang nggak pernah ketukar sih. Mulai dari situ terus berkembang ke proyek-proyek selanjutnya. Proyek selanjutnya. Dan akhirnya kita berembukan buat bikin terbatas. Studio terbatas. Dari segi historical, dari segi filosofi. Nah, Pak Reja nih, Bang Reja, dia menafsirkan dalam sebuah PT. Coba tolong dijelasin. Waduh gawat. Gimana? Iya kan, gue penasaran. Ini sebuah- kan jelas ya, arsitek. Ini lulusan arsitek. Ini lulusan arsitek. Nah dia nih satu fakultas sama gue, lulusan ekonomi. Lu mau ngapain? Jadi gue waktu itu gue bisa dibilang orang yang terakhir bergabung lah Oke. di sini. Jadi sebelumnya gue emang udah Ini boleh ngerokok ya? Sorry. Boleh. Ngerokok di channel ya. Jadi sebelumnya emang gue udah dari abis kita lulus tuh Be. Oke. Itu sampai 5 tahun yang lalu lah ya. Iya. Udah 7 tahun yang lalu Iya. lah. 2013. Nah itu gue sempet ya keluar dari situ. Gue emang awalnya seneng sama yang berbau hal arsitektur, terus interior segala macem. Oke. Nah terus akhirnya gue mencoba mengembangkan diri tuh ke arah sana tuh. Oke. Ke arah sana, abis itu gue sempet berlabuh di dalam satu tempat yang akhirnya ya udah, terus gue tiba-tiba dan ini Historical lagi nih. Oke. Sebelum gue bergabung, tapi emang gue dari project
yang dulu waktu gue mulai tuh gue udah pernah kerja sama juga sama Irdam. Oh, oke. Sebelumnya memang udah pernah kenal secara personal juga 2013 kan. Oke, tapi belum dalam satu itu. Nah, tapi belum satu atap lah. Oke, setelah selesai dari yang tempat sebelumnya, lo berlabuhlah ke studio terbatas ini. Terbatas. Oke. Nah, jadi fungsi lo apa? jadi gini, ya balik lagi, gue orang ekonomi, gue orang manajemen. Siap. Ibarat kata nih, sebenarnya gue melihat teman-teman arsitek ini mungkin perlu orang yang bisa menjembatani mereka secara manajemen lah, secara perusahaannya lah. Siap. Gitu. Mulai dari bisnis developmentnya, mulai dari anggaran dan segala macem. Oh, tuh lo tugas lo. Ya bisa dibilang gue bisa mewakili itulah gitu. Dan capable juga memang gitu. Siap. Ya alhamdulillah diterima. Ada tuh ilmu yang kepake dari kampus. Nggak ada. Ilmunya cemplung nih. Learning by doing. Learning by doing. Ya itulah, memang kenyataannya itu kita kalau masuk kantor jarang sesuai ya. Kita bekerja atau melakukan suatu pencarian nafkah itu kadang-kadang bertolak belakang sama kuliah. Iya. Tapi dalam pekerjaan ya itu tadi ketika lu ya kan jatuhnya kita ini bikin perusahaan ini jatuhnya ya entrepreneur lah, maksudnya kita bisnis itu membangun sendiri, namanya bangun sendiri pasti berdarah-darah dan segala macam kan gitu. Tapi ya namanya pekerjaan ya kita harus hadapin ya tadi nyemplung tadi itu yang ngebuat mungkin dari pribadi gue ya itulah, jadi kita tahu nih tantangan dan gue masuk ke sini alhamdulillah diterima dan dapat tempat yang sesuai dengan gue gitu loh. Itu aja dan sih. Berfungsi lah, alhamdulillah berfungsi. Alhamdulillah ya. Gitu. Dan akhirnya kalau dari segi keuangan, financial segala macam itu kan harus yang sifatnya momentumnya tuh harus yang maju, harus yang kita optimis segala macam. Akhirnya terbatas itu adalah sebuah singkatan. Siap. Ini gue ngambil nih berarti. Nah, singkatan terbatas itu sebetulnya Terbatas adalah itu, terapan bangun teratas. Terapan bangun teratas. Jadi seakan-akan orang lihatnya adalah terbatas, nggak sampai, nggak ini, ternyata memang di dalam situ kita bener-bener kerja untuk sampai top of the line lah. Oke gitu. Kalau terbatas tadi terapan bangun teratas. Kalau terapan itu sendiri istilah dalam dunia arsitektur juga enggak? Arsitektur yang mana? Arsitektur Jelas banget karena menerapkan sebuah ide, penerapan sebuah kemauan klien, penerapan sebuah dari pikiran tangan ke gambar itu kan menerapkan. Itu kan hal yang bersifat apa ya? Ya jasa juga kan. Siap. Ya, Bangun udah jelas. Bangunan. Build. Practical. Iya. Lebih ke kalau yang terapan tuh ada ide, desain, historical, filosofi, atau berbau sustainable atau apa yang bisa kita pecah lagi. Terus kalau bangun adalah sebuah teknis yang dimana ada sipilnya juga di sana. Ada kemampuan untuk manajemen tukangnya di sana, manajemen keuangan juga di sana, dan akhirnya ya teratas adalah sebuah kata sifat yang ya we have to grow up lah gitu. Jadi harapannya ada di atas. Harapannya di atas. Itu adalah sebuah harapan di kata akhir itu adalah sebuah harapan. Maka kalau misalkan di musik, di pelatih bola, dimanapun, sebutannya kan ada Alex Ferguson siapa dong arsiteknya MU gitu kan? Ya kan? Kata arsitek itu adalah sebuah kata yang bisa dibilang kalau dari zaman filosofi dulunya arsitek itu tukang batu. Istilahnya zaman apa sih man sebutannya tuh? Zaman Megalitikum zaman Yunani ya gitu ya, zaman batu lah sebutannya. Karena kan dia apa ya balik lagi sebenarnya arsitektur itu ilmu tertua di dunia ya kan. Iya. Gue baru tahu. Dia tertua. Dia tertua di dunia arsitektur. Iya, karena kan ya ilmu harus bertahan hidup gitu. Gitu. Ya zaman dulu orang tinggal di gua kan. Di gua. Dari situ timbullah suatu persepsi istilah lah, ruang namanya. Ketika dia menganggap gua itu sebagai tempat dia berlindung, akhirnya dia mendefinisikan itu sebagai tempatnya dia sendiri, alias ruang di situ. Nah, kalau kita gali lagi tentang masalah ruang, kita gali lagi masalah ruang nih. Bahkan bayangan pohon, ya. Ketika kita mau neduh nih, misalnya panas-panas atau hujan ya, kita neduh di pohon itu dari panas terik matahari atau hujan, itu udah masuk ruang. Dari ruang yang
tidak tercover Iya. pohon ke ruang yang tercover terteduh gitu lah maksudnya ya. Kayak gitu nggak sih? Ya sebenarnya balik lagi, akhirnya arsitektur itu adalah ilmu basic dari segala macam ilmu tentang kehidupan ini. Iya. Makanya ada filosofi bilang Ekonomi nggak ada apa-apa. Fakultas ekonomi nggak ada apa-apa. Kita cuma tahu cuan. Kita cuma tahu margin. kayak semua orang adalah arsitek bagi diri sendiri gitu. Itu ada kata-kata Oke. kata filosofi Cina itu ada Oke. gitu. Itu ya memang dia mendesain dong apa yang akan dia lakukan, apa yang dia itu kan. Dan dalam penerapan kehidupan personal masing-masing tuh pasti ada ilmu arsitektur itu. Cuman kita belajarnya lebih mendalami aja gitu. Jadi arsitek tuh segala sesuatu terkait kegiatan mengadakan sesuatu, bisa gak sih gue simpulin kayak gitu? Bisa. Karena pelatih juga bisa disebut arsitek. Merubah sesuatu bisa juga kan? Iya. Komposer bisa disebut arsitek. Jadi pernah ada istilah apa, arsitek itu apa ya, playing gods ya. Playing God. Memang Works like a slave, ya kan? Bekerja layaknya seorang buruh, create like a god, gitu. Berat ya. Berat kan? Gue tambah nyesel masuk fakultas ekonomi gitu. Jadi kerja lo tuh nguli gitu, tapi pas lo meng-create itu layaknya lo sebuah Tuhan gitu, bukan layaknya Tuhan lah gitu. Oke. Bisa menciptakan sesuatu kan. Bisa menciptakan sesuatu. Oke, siap. Di lapangan tuh sebenarnya apa yang lebih dulu dilakukan oleh seorang yang misalnya mau bangun rumah, gue harus menghubungi seorang arsitek dulu atau gue ngubungin desain interior dulu aja ya, kali aja dia dari desain interior dia bisa buat bangun ruang, ada gak sih kemungkinan kayak gitu? Nah maksudnya ketika ada bangun tanah nih, gue misalnya bangun rumah, gue harus ngubungin mana dulu sebenarnya? Paling benar arsitek. Oke. Karena dia ibarat main con ya. Ibarat bisa dibilang main con. Ibarat pemikiran awal tuh memang arsitek, karena arsitek di sini bisa berkomunikasi dengan gayanya seorang teman gitu. Lu mau bangun apa sih di sini? Bangun rumah gitu. Gue mau bangun ruko. Gue pengen kolam renang aja ada gazebo-nya. Itu kan sesuatu yang bisa dikomunikasikan lewat arsitek terhadap klien gitu. Kayak misalkan di Bali dia pengen bikin villa, tapi kalau misalkan tanah segitu, kalau misalkan di Jakarta dia bangun rumah gitu segala macam ya. Akhirnya mereka konsultasi dulu gitu Ke arsitek. Oke. Kalau teknik sipil pengerjaannya atau apa? Kalau sipil itu apa sih sebenarnya? Sebetulnya dia teknik sipil itu ketika dia udah dapat DED atau design engineering drawingnya udah dapat itu dari arsitek yang udah mengerjakan dari mulai konsep, pradesain segala macamnya. Itu baru desain sipil lah yang mengerjakan. Ya, teknik sipil yang mengerjakan. Setelah teknik sipil clear, baru masuk desain interior designer. Gitu. Nah, mungkin ada yang ini nih, ada yang bertanya-tanya juga. Gue pernah lihat. Jadi kan kalau misalnya gambar tuh ada yang memang gambar luas lahan apa segala macam, tapi gue pernah nemuin juga kayak pipa, sampai ada pipa salurannya, nanti di sini pembuangan airnya di sini. Itu kerjaan arsitek atau arsitek banget. Ini Firman nih kebetulan nih, dia kuasain building banget soalnya. Gitu. Oke. Itu jadi bukan hanya cuma gambar persegi, ini ruangan tidur, ruangan lantai 2, mechanical, electrical, plumbing ya ada semuanya. Karena jujur aja kalau misalkan kita membangun sesuatu tuh pasti yang dipertanyakan adalah safety kan. Oke. Iya kan. Safety itu kan menyangkut struktur. Yang kedua mechanical, yang ketiga electrical, plumbing, kenyamanan dalam ya air bersih, air kotor segala macam. Itulah faktor yang paling penting tuh sebetulnya. Dan itu semua dikerjakan oleh arsitektur. Sipil implementasi, betul. Tapi pada kenyataannya di lapangan tuh suka ada adjustment yang diambil oleh sipil karena misalkan strukturnya nggak kuat. Terus ternyata di bawah ini ada pipa ini, kalau misalkan kita renovasi ya, kita tidak melihat secara langsung, akhirnya ya teknik sipil yang menentukan. Jadi ada di lapangan tuh ada penyesuaian lah di lapangan, biasanya cuma seperti itu sih. Begitu. Tapi nggak sampai bentrok ya? Nggak sampai bentrok. Gimana ya? Pernah gak sih lo maksudnya? Iya sih. Lo nemuin case misalnya gitu. Gue tuh gambar kayak gini misalnya gitu. Lo kenapa ngerjain si sipil ngerjainnya kayak gini?
Iya sih. Sebenarnya bukan masalah bentrok juga sih. Oke. Mungkin apa ya? Diskusi persimpangan ide. Persimpangan ide bisa jadi karena kan biasa ya namanya kalau kita sebutnya kontraktor gitu ya. Oke, kontraktor. Nah, orang sipil kan identik sama itu. Ya mereka walaupun nggak semuanya sih, tapi cenderung lebih fokus terhadap penghematan. Kalau sipil. Kontraktor Kontraktor, oke, pasti oke. lebih fokus ke situ penghematan ya. Oke. Tapi itu dengan syarat ya harus kuat terus segala macam. Oke. Setelah itu semua terpenuhi poin-poin itu, baru mereka fokus ke penghematan. Nah, kadang yang berbenturan dengan arsitektur itu masalah estetikanya aja, masalah estetika tuh. Jadi Oke. misalkan dalam satu bangunan, kita bikin bangunan gitu ya, ini maunya tuh ngeblong semua, nggak mau ada kolong gitu, nggak mau ada tiang-tiang gitu. Nah, akhirnya kan berpengaruh lagi terhadap struktur kekuatan, lebih ke costnya tuh. Akhirnya kita perlu ada struktur yang sedemikian rupa gitu, dihitung, Iya, kompleks banget kan. kompleks banget. Apalagi kalau misalkan di terbatas ini kan kita tuh design and build ya. Secara harfiah arsitek itu tidak boleh membangun. Makanya tidak boleh membangun. iya, makanya ada Reza dan Rizal, tim yang untuk khusus membangun. Makanya kita punya perdebatan nih secara internal. Seperti itu kira-kira. Oke, menarik. Gimana perdebatannya? Ini dapur ya. Oh, bentar. Bisa sih, ambil rokok dulu. Iya. Dia dibilang perdebatan pasti. Perdebatan Ya, dalam artian di diskusi. seluruh- oke. Perdebatan dalam artian diskusi. Diskusi Ya, ketika menuju yang baik berarti gitu iya ya. pasti. Ya, misalkan nih Irdam bikin desain. Ini gimana nih, Jal? Reja sama Rijal nih, RR nih. Double R nih. Gitu. Double R. Double R ini istilahnya ini gimana nih? Bisa nggak nih? Secara sipil nih terbangun nih desain gue. Gitu. Tapi balik lagi cost. Ya. Nah, cost itu akan mempengaruhi ya pembangunan jelas. Ya misalkan Irdam bentuk bangunannya mewah nih. Oke. Mulai dari materialnya dan segala macam. Berarti kan itu udah mencerminkan tanpa kita ngitung nih, ngelihat desainnya dia, ini mahal. Oke. Secara basic dari mata tuh ini mahal. Nah, tugas si Rizal. tim kontraktor lah istilahnya itu adalah mereduce menyesuaikan budget dengan klien kan biasanya kan. Larinya akan ke situ tuh. Oke. Gitu. Tapi ada satu sisi yang memungkinkan juga dalam artian gini, si klien ini gue punya budget cuman misalkan 600 juta. Oke. Ya kan? Nah, gue akan lempar ke Irdam nih. Kira-kira nih, Le, 600 juta bisa jadi desain yang seperti apa ya? Iya, lebih ke situ. Nantinya kan akan balik lagi tuh ke pertanyaan lo yang awal tuh. Oke. Gimana seorang klien tuh pengen bangun rumah, pengen bangun sesuatu, makanya nariknya arsitek kan. Nah, gue tuh menjaga supaya si cost ini nggak terlalu berlebihan, tapi estetikanya dapet. Gitu. Kayak kita main bahan-bahan material yang mentah, tapi terlihat estetikanya bagus. Terus juga material tidak terlalu mahal, tapi penempatannya oke, gitu. Oke. Artiannya teknik sipil tidak memikirkan efisiensi. Dia mikirin banget efisiensi. Justru Justru mikirin banget. efisiensi. Oke. Tapi dalam hal pekerjaan, dalam hal implementasi di lapangan, ya kan? Manajemen operasi. Manajemen operasi. Ya, manajemen proyek lah kita sebut, manajemen proyek. bukan manajemen operasional ya. Karena kan kalau misalkan kita tidak menjaga hal itu dengan baik, ya kan bisa aja kayak molor. Karena kan musuhnya benar-benar waktu nih kalau misalkan teknik sipil. Musuhnya benar-benar waktu. Kalau arsitek musuhnya memang waktu juga. Tapi kalau misalkan idenya nggak dapet dan kita bisa menjelaskan ke klien, Mas gue belum dapet idenya nih, Kak gue belum dapet nih idenya nih, boleh aja. Kenapa enggak? Karena itu kan udah sentuhan personal. Gitu. Ketika ada keinginan yang berlebih, ya waktu mungkin bisa lebih karet gitu. Oke. Tapi artiannya ke pergesekan itu akan selesai kan setelah memang udah cair ya. Ya balik lagi kalau kita cerita ya tadi kalau kita cerita pembangunan rumah kan identik sama pasti keuangan kan. Iya. Ya budget orang itu macem-macem gitu. Ya balik lagi keterbatasan orang nih. Ya kan keterbatasan orang tapi dia pengen punya sesuatu yang dihasilkan gitu loh dari ya intinya dia pengen punya sebuah ruang yang
ya ini dia banget gitu. Nah ya tadi sih kalau bisa gue tambahin soal si arsitek, kalau dari pandangan gue ya, Oke. anggaplah gue sebagai konsumen nih, Oke. gitu kan, sebagai konsumen gue meng-hire arsitek itu, gue pengen dibangunkan rumah yang sesuai dengan karakter gue misalkan. Oke. Itu yang bisa memahami mungkin dia arsitek as dokternya lah. Gitu. Yang tahu Dia penyakitnya dia tahu gitu. penyakit keluhan-keluhan gue pengennya kayak gini, ini kondisi-kondisinya gitu. Dia tuh nggak tahan apa sih? Dia tuh nggak kuat panas mungkin Oh, orangnya. kalau lo bentuk gentengnya seperti ini, nantinya akan seperti ini, misalnya kayak gitu. Kayak ada, gitu sih. ada arahan-arahan ke situ. Nah, dari situlah kita nih jogres nih. Jogres. Bahasa jogres ya aja. Gila itu. Iya. Itu bahasa jogres ya. Jogres. Menyatukan ya tadi estetika, ya kan? Finance, efisiensi. Oke. Itulah yang kita olah gitu. Iya. Iya. Tapi artiannya contoh nih ya. Kadang kan orang gini. Maaf misalnya gue ngeliat rumah bedeng yang dibangun dari tempelan-tempelan seng, kayu, atap. Jadi tuh rumah. Jadi, makanya gue bilang di awal kan, seseorang itu adalah arsitek bagi diri sendiri. Nggak perlu hire arsitek, dia bisa bangun rumah. Karena apa, keilmuan itu udah menyerap ke dalam sebuah lingkup manusia ini gitu. Oke. Mereka survive, ya harus bisa bertahan dong, gitu kan. Dan setiap orang juga mungkin koki bagi dirinya sendiri, ya dia harus bisa masak, tapi nggak harus jago kan. Yang penting bisa kemakan, gitu. Ibaratnya andai kata dia itu ngobrol lah. Ibaratnya dia misalnya gue kaum menengah ke bawah nih, gue mau bikin bedeng, tapi gue ngobrol aja, nggak perlu gambarin. Kira-kira nih kalau gue kayunya ini bagusnya gimana? Lo ada sedikit lah ke situ ya. Iya. Jadi bagusnya pondasinya begini deh, kayak gitu ibaratnya Iya, gitu. karena kita meneliti, kita Oke. kita fokus ke bahan material itu. Oke. Soalnya ini ya, sorry Nggak apa-apa. Jadi basicnya itu kan tadi awal mula ilmu arsitektur gitu. Oke. Tapi akhirnya di riset lagi, dikembangkan lagi, bahkan dibuat standar Oke. Standar. dalam Siap. ilmu arsitektur itu. Siap. Jadi standar idealnya ini ideal sebuah katakanlah dunia arsitektur itu seperti apa. Oke. Ya, kalau yang tadi analogi gua, ya dia bisa buat rumah yang Bisa, tadi lo iya. bilang, Iya. tapi nggak ideal. Nggak ada ya? Ya, dia. Iya. Secara dia nggak bakal tahu tuh rubuhnya kapan, bocornya di mana, kayak gitu. Bisa masak cuman gak enak lah, saya bilang kayak gitu. Kalau bicara soal ideal. Ideal itu secara bisnisnya nih, bisnis arsitektur berarti kan ada segmennya gitu loh. Oke. Secara bisnis nih jadi ada segmen kan, segmen yang low, middle, high. Oke. Gitu, dari low, middle, high. Ya kalau mungkin ya tadi, kalau low secara ideal nih, low-nya gimana nih? Oke. Ideal secara middle nih gimana? Ideal secara high pasti beda. Ini ideal yang middle low itu secara spek bukan sih Jut yang lo maksud? Bisa secara spek, bisa kepuasan. secara kebutuhan ruang, bicara soal fungsi juga. Oke. Dalam keterkaitan sebuah rumah ya. Oke. Tapi kan studio ini juga nggak hanya mendesain sebuah rumah sih, coffee shop juga, Oke. tempat makan juga, terus ya building mudah-mudahan ya nanti Oke. kedepannya ada kawasan juga. Banyak tempat-tempat yang misalkan untuk retail segala macam gitu kan, ruko itu bisa juga. Oke. Dan itu emang butuh sentuhan arsitektur lah. Oke, siap. Seperti itu. Nah, gue sekarang masuk ke teknis nih. Teknis. Gue dulu punya teman, bokapnya tuh arsitektur juga. Tapi ya mungkin cara ngerjainnya ya dia masih pakai papan. Oh iya. Ya Zaman masih dulu banget ngegambar ya. kayak gitu dengan rokok yang terus kayak gitu. Gambar terus, dan itu harus malam-malam. Harus malam-malam. Nah, maksud gue, lo sempet ngerasain tools arsitek yang zaman dulu gak sih? Oh sempet. Sama sekarang kan kita sempet ya. Jadi memang rasa itu dibangun dulu sih. Oh iya, tangan dulu. Oh, I see. Artinya lo harus manual dulu. Manual dulu. Karena paling cepet nih dari misalkan kita dapat ide, kita langsung tangan, sketsa. Langsung tangan. Itu paling cepat. Karena kan kalau sekarang kan udah computerized ya semua. Teknologi segala macam. Kadang-kadang tuh komputer tuh malah membuat kita mati juga nih. Imajinasi tuh langsung ngeblank gitu ngeliat layar. Iya. Bener sih. Kalau dulu banget tuh gue juga sering dengar cerita arsitek tuh dibayarnya mahal gitu.
Tapi kalau sekarang kacang gorengnya mana? Iya. Kita harus bertarung banget tuh. Balik Iya lagi dong. mindset Mindset, itu iya. arsitek masih suatu profesi yang mahal kayak dokter. Memang kalau misalkan dia punya karyanya yang banyak, bagus, baik, dapat penghargaan di mana-mana segala macam, dan kita berjuang akan hal itu juga. Ya, tapi kalau orang zaman dulu karena keterbatasan itu, rentan waktunya pun lama untuk menggambar, Lulusan arsitek masih sedikit. Oke. dan pada akhirnya ya memang feel itu akan lebih dapat ketika menggambar dengan tangan itu, dengan manual segala macam. Wah, effortnya gila sih. Tapi tapi walaupun memang lo seorang arsitek yang generasi milenial, saya bisa sebut juga sih, ya kan sih? Bisa lah, Ya, bisa lah. arsitek generasi millennials, lo mengakui bahwa memang teknik manual itu perlu dilakukan. Jadi nggak bisa gitu, misalnya gue lulus arsitek, gue langsung masang aplikasi yang nggak menggambar bisa. di komputer Nggak gitu. bisa. In case kalau misalkan kita ketemu klien kan, mereka butuh segala macamnya, ruangan segala macam, dan hal-hal yang bersifat teknis dan kita nggak bisa gambar, ya mati lu. Gitu. Oke. Pasti sketsa itu Sketsa. apa ya, kunci. Oke, Meskipun sekarang sih memang zaman milenial tuh banyak teknologi. perubahan Oke. ya. Perubahan, bahkan akhirnya sampai ke mental kita pun ikut berubah juga kan, habit kita, mental kita oke. jadi lebih praktis. Oke. Nah makanya di kampus-kampus tuh memang basic nggambar itu semester 1, 2, 3, 4 ya itu tetap dipakai Itu dipakai manual drawing itu. untuk apa ya, Oke. memunculkan rasa Iya, gitu loh, rasa. karena itu susah gitu. Jadi kertasnya tuh kalkir, pakai drawing pen 0,3, 0,1. Nanti kalau salah tuh dicoret pakai cutter gitu loh. Kan effortnya gila kan. Kalau di komputer kan cuman udah Tinggal klik gitu. sepersekian detik udah bisa hilang gitu kan. Belum lagi ketumpahan kopi gitu. Oh iya, betul kan? Iya kan? Itu justru ininya ya, apa ya, menarikannya. Oke. Cerita-cerita itulah. Tapi bisa gak sih gua bukan simpulin sih, asumsi gua mengatakan bahwa lulusan arsitek zaman dulu itu lebih oke secara mentalnya dibanding lulusan arsitek yang milenials ibaratnya. Ini asumsi gua ya. Jelas banget. Oh gitu. Karena zaman dulu aja itu pelajaran teknik sipil itu benar-benar diajarin. Cara nyangkul mungkin. Ya. Praktek lah ya. Praktek maksudnya. ya. Oke. Cara beton, besi segala macam dia harus terjun banget ke lapangan. Gue waktu itu dosen gue kalau nggak salah pernah cerita dia kuliah arsitektur aja sampai hampir 7 tahun lebih. 7 tahun lebih apa, lama banget. Sekarang aja dipangkas kan jadi 4,5 tahun gitu. Oh, oke. Nah ini jadi memang ya entah ya, mungkin karena ilmu-ilmu ini semakin dibuka gitu ya, jadi kalau zaman dulu tuh sipil sama arsitek itu masih jadi satu gitu. Meskipun memang nggak sipil banget arsiteknya gitu, cuman dia dapat lah materi-materi perhitungan itu. Tapi kan sekarang kan udah dipisah. Oke. Tapi maksudnya bukan berarti yang lulusan arsitek millennials juga nggak bagus, enggak ya? Enggak. Bagus Justru juga mereka dituntut untuk serba cepat kan. Akhirnya bisa mengalahkan yang masih manual, masih ibaratnya manual. gitu. Heeh. Oke. Udah projectnya bisa lebih cepat gitu kan. Terus udah gitu juga arsitek yang zaman dulu udah dapet nih ilmu-ilmunya nih. Nah, yang zaman sekarang ya tinggal menerapkan aja. Itu sih. Kan zaman terus berkembang sih kan. Lebih gila lagi sih ke depan. Nah, kalau di sorry nih Jod. Kalau di arsitek sendiri nih ya. Lo ya kan sekarang kita udah masuk ke zaman aplikasi banyak, software terkait arsitek sendiri mungkin ada software yang terkini gitu lah ya. Lo melihat keberadaan aplikasi tersebut itu malah kayak contoh nih ya, kalau misalnya di musik GarageBand, drum itu bisa ngegambar bro. Drum itu bisa gambar. Drum bisa gambar, bunyi bass, bunyi snare, bunyi crash, deg tak kayak gitu ibaratnya. Bukannya harus main asli gitu. Zaman dulu kan nggak ada kayak gitu kan. Nah maksud gua ada gak sih sisi negatif yang menurut lo ya, mungkin ada gak sih sisi negatif dari kemajuan teknologi di bidang aplikasi arsitek itu gitu loh. Entah jadi manja, malah ada yang malah masa lulusan arsitek malah nggak bisa gambar, jagonya digambar di komputer misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Sebelum gue jawab itu, Reja pernah bilang nih sama gue, "Lah kita tuh di bidang jasa, udahlah, nggak usah takut akan hal-hal kayak gitu." Itu karena gue juga fear gue juga takut juga nih kalah sama anak-anak muda nanti yang bisa tiba-tiba udah punya
artificial intelligence gitu kan, dia ngelihat lahan tiba-tiba langsung bisa kebangun gitu kan. Tapi balik lagi aja ya. Ya kayak Iron Man lah ya, tinggal Iya kayak gitu. ya. Di ilmu arsitektur kita belajar psikologi, jadi kita mengenal klien itu kemauannya apa, dia itu sukanya apa. Kita bisa baca, kita bisa gambar, dan kita bisa implementasi itu jadi sebuah karya yang dia pengen. Nah itu kan bidang jasa. Jadi ya sampai kapanpun aja ya. Nggak bakal bisa. Jadi apa? Kalau menurut gue ya, itu nggak bakal bisa. Dan kita nggak akhirnya kita punya pencerahan itu, akhirnya kita nggak takut deh ke depannya seperti apa gitu. Jadi skill ngegambar itu sebenarnya buat apa ya? Ya ini aja lah, maksudnya hanya sekedar sketsa di kala butuh cepat gitu. Butuh cepat itu lagi ketemu klien misalnya, lu nih lagi konsultasi apa segala macam, lu langsung bikinin set. Tapi sekarang kan akhirnya beda lagi nih zaman nih, berubah lagi. Ada handphone, ada Pinterest di mana-mana, Instagram juga banyak referensi. Dia balik lagi ke situ. Nah, intinya sebenarnya poin utamanya tuh adalah di imajinasi kita dalam apa ya? Bisa nggak sih gue bilang menganalisa kali ya? Bisa nggak sih gue bilang secanggih-canggihnya, kita sebutlah mereka sistem atau robot. Sistem atau robot ya. Tapi dia nggak punya nggak punya feel. Nggak ada feel. Oke, kalau misalkan gue bicara antara arsitektur dan sipil ya, yang bekerja secara bersamaan. Arsitektur itu lebih ke hati ya. Bicara kayak ini filosofi ya. Oke. Hati itu kan kita menjawab keresahan-keresahan klien, keinginan klien, imajinasi, hal yang berbau keinginan lah pokoknya segala macam. Itu kan ada di perasaan ya, warna, terus akustik, rasa, kayak kita punya rasa sentuh ini pengennya kasar, pengennya halus segala macam dalam hal material ya gitu. Itu kan berbau dengan hati, gitu kan. Nah, untuk sipil itu kan berbau teknis, logika semua, ini harus kepasang, jamnya sekian, order ini begini, kita bangun ini begini, hire pekerjaannya sekian, mandornya ada, itu kan berbau teknis semua. Dan kalau itu bisa dilaksanakan dalam sebuah artificial intelligence, menurut gua dunia kayaknya nggak lama lagi bro kalau kayak gitu bro. Oh iya sih. Iya kan? Masa kita dikendalikan sama robot sih gitu. Kayak film ya. Kayak film gitu. Nggak bisa terjadi gak sih kayak gitu. Terus orang bangun rumah kayak template aja gitu. Oh ini ya udah kotak gini, gue tidur, ntar makannya sebelah sini, dan itu seragam gitu semuanya. Tapi di Jepang kan udah mulai. Di Jepang udah mulai. Itulah. Ada yang gimana ya? Tapi gue sih percaya sih manusia lebih sempurna dibanding sistem sih. Manusia lebih sempurna. Iya. Kita punya cara harfiahnya ya. Kita punya budaya kan. Iya. Nah, hal yang paling mahal kayak contoh pariwisata deh, itu kan mengincar apa sih? Kebudayaan yang rare gitu. Dan itu kan cost-nya tinggi banget tuh. Nah, menurut gua kalau misalkan hal yang dibangun oleh manusia, berfilosofi segala macam, menurut gua itu yang paling tinggi deh. Gitu. Iya. Itu dari segi filosofis arsitektur lah. Maksudnya gue juga secara ini mengakui ya arsitektur itu harus pakai hati. Seniman lah ya. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, setuju gua. Oke. Nah, sekarang gua ada yes no question. Waduh. Kayak rapid test. Jadi, gua nemu di Google ada orang yang buat di blog itu, dia bilang ada beberapa fakta menarik terkait mahasiswa arsitektur. Dia ada 10, cuma gua ngambil 5 yang paling menarik. Oke. Yang pertama, mahasiswa arsitektur sering dibilang sombong karena sibuk ngerjain tugas. Asli, yes. Tergantung orangnya juga sih kayaknya. Oke. Tapi tugasnya emang banyak banget. Banyak atau memang membutuhkan waktu untuk ngerjain satu tugas? Iya jelas, take times. Iya. Kayak gue 7 tahun kuliah gitu. Kurang lama apa lagi coba? Nah ini apa tadi pertanyaannya? Mahasiswa arsitektur tuh sering dibilang sombong sama fakultas-fakultas lain karena sibuk ngerjain tugas. Fakultas lain ya, berarti di luar orang temen kita kuliah ya. Mungkin lo jarang nongkrong gitu-gitu. Memang karena artiannya mahasiswa arsitektur tuh kutu buku, atau memang ya tadi tugasnya itu memakan waktu yang memang udah sebentar. Kalau kita kan tugas palingnya nyontek dong, selesai. Tiap pagi kalau masuk, selesai. Sama tuh jawabannya. Dosen masuk pas-pasan tuh, selesai tuh. Kalau di arsitek
nyontek nggak bisa. Nanti nggak bisa. Oke. Kan sama nanti gambarnya sama semua. Nggak mungkin kan. Asli. Mungkin gini, kalau misalkan seminggu ada 2 kali studio atau mata kuliah studio ya, itu 4 SKS, itu waktunya dari jam 8 sampai jam 5 sore dan 2 hari tuh. Kebayang dong, masuk jam 8 keluar jam 5 sore. Itu udah ngantuk banget mata tuh. Ya pulang Ya, langsung langsung pulang aja. Pulang Kerjain tugas. kerjain lagi. Wow. Kayak gitu. Di situ kita merasa beruntung. Iya. Oke, fakta kedua, anak arsitek nggak harus pinter gambar. Ini gue bingung nih. Ini makanya gue mau tanyain. Anak arsitek nggak harus pinter gambar. Mungkin pinter gambar yang dimaksud di sini tuh yang gambar Sketsa, melukis, gitu-gitu. Ada arsitektur yang namanya Frank Gehry, itu asal Amerika ya. Kalau gua nggak salah. Dia tuh sketsanya bisa dibilang jelek. Sketsanya bisa dibilang jelek. Oke. Tapi pada saat dia menggambar, wah itu kayak artsy banget gitu. Terus nangkep, dia bisa menjelaskan segala macem. Dia turun tuh dari dianya as a principal, dia co-principalnya, terus ke bawah segala macam. Itu bangunan luar biasa nih. Emang dia nggak pinter gambar, Jadi, tapi dia pinter konsep. oke. Berarti memang anak arsitek nggak harus pinter gambar. Harus pinter gambar. Harus pinter konsep. Bukan pinter gambar. Iya, Kalau gitu. pinter gambar tuh paling ya nilai plus aja gitu. Iya, lepas aja. Oke. Tapi bertolak belakang sama yang tadi dia bilang loh. Harus gambar manual dulu. Gini, gambar manual. Kita tuh di kuliah nih, kita diajarin ngegaris. Ngegaris. Ya. Ngegaris lurus nggak Ini. pakai penggaris. Pakai penggaris. Nggak pakai penggaris. Oh, nggak pakai penggaris ya? iya, Sorry. yang garis-garis itu. Garis-garis itu ya. Nah, ya. Oke. Kita ngegaris itu satu kertas A2 gitu, A2. gede banget itu. Kita harus garis dari ujung sampai ujung, garis Ya, sampai lurus ya. banget gitu terus Satu-satu. Berarti silinder tuh udah otomatis nggak mungkin bisa dong ya? Silinder. Kalau cacat mata silinder, sorry. Yang dia nggak, kalau nggak salah silinder tuh nggak bisa Garis lurus. deh. Ada gak sih anak arsitek yang pakai kacamata? Banyak kan ya? Asal jangan buta warna aja sih. Oke. Gue juga mengakui sketsa gue jelek, memang. Apa, sorry? Gambar gue jelek sketsa. Sketsa jelek. Sketsa jelek. Oke, berarti benar nih fakta ya. Gue bertanya-tanya, anjir arsitek kan gambar. Masa nggak harus pintar gambar? Jadi tadi tuh maksud gue harus apa ya soal gambar itu ya. Itu gambarnya tuh bukan gambar melukis Melukis, gitu, oke, sketsa gitu bukan, tapi gambar tuh literally emang gambar yang benar-benar gambar pakai pensil gitu. Oke. Dan mungkin memang secara keilmuannya lo ada alat bantu ya kan? bantu, ya. Penggaris. Jadi memang nggak harus bisa gambar gitu gak sih? Iya, Gitu gak karena sih? kan harus skala. Nah, Gitu kan? Pak? Iya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya mata kitanya terlatih dengan hal-hal yang lurus gitu. Kita bisa ngeliat, oh ini agak miring sedikit nih. Oke. Itu tuh dengan sendirinya terbentuk di situ. Oke. Jadi manual itu, misalnya kita gambar manual dari semester 1 sampai semester 4 itu untuk Mengeluarkan sense of itu ya. Sense of OCD membangun. mungkin ya. sense of OCD-nya itu dibangun. Dibangun gitu. Oke. Siap. Fakta ketiga. Anak arsitek senjatanya mahal-mahal. Alat kuliahnya. Kalau kita kan cuma buku, ini pulpen, Enggak Kalkulator. kalkulator paling mahal. Paling mahal. Casio. Kalau gue bilang sih enggak juga ya. Enggak juga. Ini sangat tentatif gitu ya. Ada yang kuliah lebih mahal sekarang tuh di kafe, itu mahal. Dokter mahal, ya kan? Oke. Kalau yang mungkin yang di sini tuh lebih spesifik alat bantu kuliahnya. Alat bantu kuliahnya Maksudnya soalnya banyak. Yang murah banyak. Alat bantu kuliah paling penggaris nih. Penggaris. Penggaris Kita tapi mesti- sering hilang kan? Iya. Balik sering hilang, sering patah. Makanya Kita beli murah lagi. gitu. Beli yang murah ya. Drawing pen juga ada gitu kan. Oke, siap. Fakta keempat. Hmm. Di Fakultas Arsitek, mahasiswa cowok Fakultas Teknik. teknik arsitek, sorry. Mahasiswa cowok lebih banyak, lebih dominan dibanding mahasiswa cewek, mahasiswi. Gue boleh bilang iya, karena teknik itu kayaknya ada di laki-laki. Gitu ya? Gitu ya? Teknik Kayak- apa nih? Netizen apa kenapa ya? ya? Apa ya? Bukannya Oke. gender atau apa gitu. Oke. Tapi emang iya, karena effortnya untuk melakukan hal teknik itu emang iya kita harus overtime. Itu dia. Oh, begadang. Tadi tapi gini, di Fakultas Teknik itu yang paling banyak cewek-ceweknya itu Ceweknya. arsitek. Justru arsitek banyak. semua. Rata-rata sih. Dibanding minyak, Dibanding Iya, mesin, dibanding Oke. industri gitu-gitu. Itu ada suara kucing ya guys. Oke, siap. Kelima, bayaran arsitek cewek lebih mahal dari arsitek cowok.
Nah ini gue bingung nih, coba jelasin. Yes apa no? Jadi seorang arsitek yang berjenis kelamin perempuan Iya. itu bayarannya lebih mahal daripada seorang arsitek yang berjenis kelamin cowok. Lo pernah ngerasain nggak? Misalnya lo tender arsitekturnya cewek dan ternyata dia yang menang misalnya gitu. Misalnya atau dia yang sulit ya. Ini gue juga bingung fakta ini. Cuma maksudnya memang kalau di dunia persaingan di luarnya antar arsitek nih, memang arsitek cewek lebih spesialnya di mata konsumen menurut lo apa? Kok dia emang sense of attention of detailsnya tuh parah banget. Kalau cewek? Makanya kalau cewek itu kebanyakan di desainer interior kan. Oke. Dan mungkin pertanyaan itu lebih ke desainer interior kali. Oke. Tapi kalau untuk arsitek itu bayaran paling besar ya as a konsultan lah ya. Kayak bangun gedung, bangun Burj Khalifa mungkin, yang setinggi itu segala macam, dan menurutku itu cost-nya tinggi banget untuk sebuah konsultan arsitek. Apalagi prinsipalnya kan, dan pasti ya mungkin dipegang mostly laki-laki. Ada satu arsitek perempuan yang terkenal banget, Zaha Hadid ya. Dia dari India. Almarhumah dari India, dan dia memang iya, dia di hire sama LV, Chanel untuk bikin pamerannya segala macem sampai segitunya. Dunia arsitektur tuh. Tapi ada satu, gue nggak tahu deh, dia seorang arsitek bukannya disebut arsitek atau sipil ya? Lo tahu jembatan LRT yang nyebrang dari Gatsu ke Kuningan? Oh yang dia dapat penghargaan bahwa dia kan banyak arsitek yang bilang nggak mungkin lah bisa nyambungin jembatan, kan dia nyebrangin tol tuh, tol dalam kota. Tapi ternyata itu cewek. Itu cewek dan itu teknik sipil. Itu teknik sipil. Teknik sipil itu hitungan. Jadi kan bentangnya jauh tuh. Dan ada hitungan kalau misalkan ya kita tahu lah kalau misalkan di keilmuan tuh Cremona lah istilahnya. Jadi kayak jadi kayak hitung-hitungan kalau misalkan menghubungkan ini ada beban di atas, trontonnya berapa dikali sekian, terus nanti perumusannya berapa. Mungkin itu kaitannya details. Dan maksudnya ya dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Oh, memang dia yang lainnya pada bukan nyerah ya, mungkin yang lainnya belum mencoba atau apa dia yang dia mencoba dan berhasil kayak gitu. Dan memang kan itu berapa row tuh ya, tol dalam kota yang arah ke Sudirman dan juga tol dalam kota yang arah ke Cikampek. Itu kan di tiangnya di tengahnya nggak ada tiang lagi. Dan dia langsung nyambungin yang dari Gatsu atau apa sih itu? Gatsu atau apa ya? Perempatan Kuningan tuh dia langsung masuk belok ke Kuningan dia kan, ke Rasuna Said. Perempatan itu apa namanya? Bikin macet lah pokoknya. Perempatan itu nyebrang itu. Iya, gue pernah baca kok itu. Itu teknik sipil. Itu teknik sipil. Oke. Sebenarnya sih ini fakta. Nah ini faktanya nggak tahu ya, maksudnya sumber dari mana nih. Faktanya tuh yang nggak ada kaitan lah mau cewek cowok gitu. Yang penting kualitas, ya hasil karyanya, manfaat atau enggak. Nggak ada gender lah ya ibaratnya. Kalau berani dalam mengambil sebuah keputusan kan, kenapa enggak? Tapi keputusan dipikir juga, jangan main berani juga dong. Itu bahaya tuh. Main judi kan. Terakhir closing deh, gue pengen ya lo bertiga ngomong, ada yang mau disampaikan kan nih mungkin ke yang nonton ini terkait arsitek mungkin, terkait studio terbatas mungkin, kontak personnya siapa atau dan sebagainya lah. Dimulai dari lo dulu deh. Apa ini kesan dan pesan kali ya? Boleh terserah apa yang mau sampaikan. Buat gue sih karena emang arsitektur itu sebuah belajar ya. Jadi buat kaum millennials nih, pesan gue sih reflection aja ke diri. Gitu. Itu yang paling penting menurut gue sekarang. Jadi kita punya faktor kesalahan, kita punya faktor kurangnya di mana. Itu kita harus lebih sigap dalam menyikapi diri. Itu dia sih. Jadi kan zaman serba cepet nih, jangan melihat kesalahan terus tiba-tiba kayak apa ya, gue salah nih terus jadi patah semangat kayak gitu. Karena kan trial and errornya di arsitektur tuh gila banget. Menurut gue sampai kayak ya kita bikin konsultan kayak begini tuh naik flow-nya oke juga lah gitu. Nah mungkin kalau gue spesifik lagi boleh gak lo sampein mungkin petuah ya berdasarkan apa yang lo udah pernah alami nih buat calon-calon lulusan arsitektur atau yang baru lulus nih. Welcome to the jungle misalnya begini lo sekarang persaingan di dunia arsitek atau lo tuh sebaiknya seperti ini setelah lulus. Kopi, begadang, rokok, udah itu aja. Dari gue sih. Kopi, begadang, rokok.
nggak usah kenal wangi, Nggak usah kenal wangi, iya. nggak usah kenal ganteng Nggak gitu. usah kenal. Karena ada Rejot sebagai penyambungnya. Gitu deh. Kalau dari lo ada nggak? Dari gue ya, apa ya? Sekarang juga kayaknya banyak orang udah mulai kebuka ya. Maksudnya udah mulai kenal nih namanya dunia arsitektur itu gimana gitu. Ya paling harus kembali diingatkan lagi karena balik lagi kualitas Nggak apa-apa. dikat. Nggak apa-apa. Kembali lagi bahwa Kuantitas itu ada kaitannya sama kualitas. Jadi semakin banyak bisa jadi kualitasnya menurun atau semakin dikit bisa jadi kualitasnya naik. Oke. Jadi kadang-kadang kita apa ya, apalagi di Indonesia gini banalitas apa ya bahasanya tuh, ya itu akhirnya jadi inti sari apa substansi dari ilmu arsitektur ini kadang bisa hilang oleh satu tren. Ya kan? Oke, contoh. Ya akhirnya arsitek itu mungkin bisa disamain sama tukang gitu. Nah itu Bisa jadi gitu. Itu dia. Persepsi itu gitu. Nah, jadi oke. balik lagi kan makin banyak informasi, makin banyak ini ya itu makin bagus, cuman tetap kita harus bisa mengkritisi suatu hal gitu. Nah sekarang gini, arsitek itu kan atau perusahaan kita ini istilahnya Studio terbatas ya. studio terbatas itu kan mengakomodir Oke. hal-hal yang meminimalisir resiko lah. Kalau misalkan ya bukan ya tukang semua ada yang bagus lah, ada yang Oke. bisa paham dan segala macam gitu kan. Oke. Tapi itu kan bisa jadi part of kita yang tukang yang bagus itu bisa jadi part of kita lah dalam praktek pekerjaan ya. Cuman Oke. ada satu dua hal tuh yang kalau misalkan nih ya sorry to say nih, tapi ada juga ya tukang yang asal kerja mungkin Oke. ya kan, tapi Ya. kan itu kan bisa merugikan orang atau secara komunikasi nih Gue susah banget asli. Iya, secara komunikasi komunikasi sama tuh- tukang tuh gue susah banget. Gue nggak tahu. nah secara komunikasi ya itu tadi Ya, fungsinya konsultan ini fungsi bridging konsultan ya gitu. itu Bridging itu supaya terlaksana apa yang dipengin klien baik dan benar, tidak meminimalisir resiko lah Oke. istilahnya. Resiko Oke. pasti ada, cuman meminimalisir resiko dengan budget yang klien berikan itu ya sesuai dengan apa yang dia pengen gitu. Oke. Intinya sih biar kalau yang gue tangkap tuh maksudnya seorang arsitek itu kan tenaga ahli kan ya. Iya. Ya tenaga ahli gitu. Maksudnya ya dokter juga tenaga ahli kan. Ya contoh dokter ada yang dukun itu kan mungkin bukan tenaga ahli kayak ibaratnya gitu kalau dokter kan. Ya, sama hal dengan juga arsitek ya. Ya perbedaannya kalau menurut gua tenaga ahli ya dia mereka lebih mengerti. Lebih mengerti itu kata yang apa ya, sulit untuk dijabarkan. oke. Lebih ke Paham bukan? Apa ya, tahu lah, itu aja. Lebih tahu detail. Lebih tahu aja lah gitu. Lebih Kalau tahu. ngerti itu paham, soalnya ini zaman berkembang terus. Oh. Masalahnya tukang pun ada yang ngerti. Ada yang ngerti. Gitu loh. Oh, oke. Tukang tuh ada yang ngerti. Jadi bukan berarti kita itu hal yang ngerti suatu hal juga enggak. Kadang-kadang kita juga dapat ilmu dari tukang juga. Iya, oh, itu banyak. Oke, oke. Bener. Berarti artinya tukang tuh juga di dalam ya melengkapi lo, Iya, melengkapi. pasti. Ya, kita sekarang punya project, ya nggak ada yang ngerjain juga nggak mungkin kan. Oke. Ya, komunikasi lebih ke arah komunikasi antara klien dibatasi oleh kita, terus baru ke tukang kan gitu. Kayaknya lebih enak. Gitu. Ya. Karena kan mungkin jembatan sih ya, Jembatan, ibaratnya ya, penerjemah. penerjemah. Oke, ke Ya, tukang. makanya kata mengerti itu kayak kesannya terlalu Oke. atas banget gitu. Iya. Jadi ya. ya lebih down to earth aja sih pengennya gitu. Oke, siap. Nah, di atas langit pasti ada langit pokoknya. Iya benar. Dan itu dia Di atas namanya, langit masih ada langit. dan itu namanya terbatas. Gitu. Makanya studio terbatas. Ternyata bukan studio foto ya. Bukan studio foto. Ini pokoknya gue thank you banget nih udah disiap. Ini alat bukan dari gue numpang tiba-tiba udah ada lighting, udah ada meja dan segala macem. Tapi ya itu thank you banget buat mereka bertiga udah Our pleasure bro. ya udah sharing ilmu arsitek ya agak menarik juga ternyata ilmu arsitek nggak seplan yang kita bayangkan lah ya. Sebenarnya memang sangat rumit dan sangat menarik dan mungkin semoga harapannya ada ilmu yang bisa lo pada dapat deh kayak gitu aja.
Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.